Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Firman, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SDN Burujul, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu gagasan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan Indonesia adalah tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangkitkan martabat dan kemandirian bangsa Indonesia. Di antara konsep beliau adalah penekanan pada pendidikan yang lebih sesuai dengan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sesuai dengan zamannya. Di antara pemikiran beliau yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru adalah sosok yang memiliki peran penting sebagai penuntun dalam kehidupan siswa atau muridnya. Mereka tidak hanya mengajar materi pelajaran tetapi juga memberikan bimbingan dalam perkembangan pribadi, sosial, dan intelektual. Sebagai penuntun, guru membimbing siswa untuk menemukan potensi terbaik mereka, membantu mengatasi kesulitan dan memberikan arahan untuk mencapai tujuan akademis dan kehidupan. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, guru membantu membentuk karakter dan memberikan inspirasi bagi generasi muda. Artinya, guru harus berpihak pada murid dan menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kalau kita analogikan, guru itu seperti petani, di mana seorang petani tidak akan bisa merubah padi menjadi jagung. Namun seorang petani memiliki potensi untuk memaksimalkan dirinya dalam merawat, memelihara, dan memastikan tumbuh kembangnya padi atau jagung tumbuh sesuai dengan kodratnya secara optimal, sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Kalau kita tarik kembali dalam dunia pendidikan, artinya seorang guru harus mampu memahami karakter setiap murid, serta memahami tujuan pengajaran, sehingga akan mendorong tumbuhnya murid yang berpengetahuan luas dan berbudi pekerti luhur. Masih ingat kan tentang semboyan guru sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Ya, pertama Ingarso Sungtulodo, yang artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Sedangkan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya guru harus selalu memberi dorongan, motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Sehingga dengan menghayati dan menerapkan ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan mereka kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif sesuai dengan bakatnya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan tetap mengawasi mereka agar tidak melampaui batas nilai dan norma yang berlaku. Namun masih banyak pendidik yang belum memahami atau menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Sehingga di sekolah saya, dengan berkolaborasi serta gotong royong, seluruh stakeholder sekolah berkomitmen secara bertahap berusaha merealisasikan dan menjalankannya dalam berbagai bentuk program. Di antaranya, yang pertama, kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, memanfaatkan media yang ada seperti teknologi, alam sekitar, ataupun menghubungkan materi pembelajaran dengan gejala sosial yang sedang viral. Yang kedua, kegiatan pembiasaan tata krama seperti senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan program yang ketiga yaitu pembimbingan praktik ibadah dan baca tulis Al-Quran. Program yang keempat yaitu kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemudian yang kelima yaitu program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. Serta program yang selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat gotong royong baik ketika belajar di kelas seperti belajar kelompok ataupun kegiatan lain di sekolah seperti peringatan Hari Besar Islam atau peringatan Hari Besar Nasional. Namun, dalam prosesnya pelaksanaannya memang tidaklah mudah, terutama kontinuitas program-program tersebut. Di antara faktornya,
yaitu yang pertama, kemampuan dan komitmen guru dalam memahami dan melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut belum sepenuhnya holistik. Yang kedua, kesadaran siswa dalam menjalankan program tersebut masih belum konsisten. Kalau istilah di kampung saya itu masih angin-anginan. Kadang naik, kadang turun, kadang menjalankan, kadang tidak. Itu karena mungkin kondisinya masih labil. Nah, dalam mengatasi tantangan tersebut tentu harus ada solusi demi perbaikan ke depannya. Di antara solusi tersebut yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang kekeluargaan baik ketika di kelas maupun di lingkungan sekolah. Pandang murid sebagai anak kita, teman sejawat sebagai adik dan kakak kita, dan kepala serta komite sekolah sebagai orang tua kita. Yang kedua yaitu mengutamakan pendekatan secara persuasif ketika ada murid yang melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan program yang telah disepakati. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode yang interaktif dan berpihak pada murid. Kemudian, yang keempat, berbagi ilmu dan pemahaman dengan rekan sejawat, dan guru harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai platform belajar, baik di komunitas atau di platform belajar lainnya. Karena guru yang baik adalah guru yang memberi teladan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Akhir kata, jadilah guru penuntun dan berpihak pada murid. Kelengkapan administrasi memang penting, tapi jauh lebih berbahaya ketika guru mengabaikan tumbuh kembang anak didiknya. Salam belajar sepanjang hayat, salam merdeka belajar, salam bahagia.